Missing someone, missing someone, missing someone. Love with all your heart. Missing someone. Love with heart. How much you miss it, and you miss it, and you miss it, and you miss it, and you did it right from the start. Halo Lancer, perkenalkan nama gue El, umur gue 20 tahun, dan gue adalah seorang pengusaha muda dari Bekasi yang punya kedai kopi bakar. Sebenarnya kalau misalkan awal mulanya itu lucu ya, karena dulu gue suka minum kopi yang aneh-aneh, yang sasetan, terus kayak bokap tuh selalu ngingetin kayak hal-hal kayak gitu tuh nggak bagus. Jadi akhirnya bokap ketemu sama salah satu om gue juga, namanya Om Eko. Dan mereka berdua punya hobi yang sama, yaitu kuliner. Jadi dari situ ya awal mula kita ciptain lah namanya juga awalnya bukan kedai kopi bakar. Lalu akhirnya setelah berjalan 4 tahun akhirnya kita dapetnya namanya kedai kopi bakar. Pokoknya awalnya itu dari iseng-isengan, dari hobi, sampai akhirnya kita seriusin jadi kayak gini. Untuk modal awalnya itu kalau misalkan disuruh nyebut angka itu sekitar 3 digit. Tapi bukan berarti kalau misalkan di bawah itu nggak bisa ya. Ini kan juga kita udah ngitung dari tempatnya, terus bikin kontainernya semua segala macem, bikin untuk beli peralatannya semua, itu yang lumayan cukup pricey juga. Cuma kita awalnya alatnya juga bukan pakai mesin kok, kita semuanya serba manual. Dan buat temen-temen yang yang pengen usaha, itu semua bisa di awal ya di angka 5 juta 10 juta tuh didapat kok alatnya semua yang kita punya. Awalnya karena iseng-isengan, jadi ya buat warga kompleks ini, terus buat temen-temen dari gue, temen-temen bokap ya yang pengen ngopi-ngopi santai lah di sini. Jadi bukan untuk tempat bisnis sebenarnya, cuma ya emang tempat buat ngumpul-ngumpul aja, tempat hobi lah. Nah terus di sini juga ya karena dari komplek lama-lama kan juga mulut ke mulut, jadi akhirnya orang-orang luar pada tahu kalau misalkan di sini tuh ada kedai kopi. Terus akhirnya dari situ kita seriusin juga di sosial media, di komunitas-komunitas sepeda, dan akhirnya sekarang udah alhamdulillah lumayan rame dari orang-orang luar juga, jadi bukan cuma dari orang-orang kompleks sih. Kalau misalkan itu ya alhamdulillah cukup buat ya, kalau misalkan buat jajan-jajan mah entah jajan keperluan pribadi ya atau jajan-jajan yang lain itu cukup. Cuma kebanyakan kalau gue sih kebanyakan keuntungannya itu buat gue puter lagi di sini. Jadi entah ngupgrade perlengkapan atau ya dibikin gimana sedemikian rupa lah supaya ini kedai bisa lebih rapi lagi dan lebih keren lagi. Cuma kalau misalkan ditanya uang jajannya cukup atau enggak dari sini, cukup. Tergantung dari kalian lah, jangan boros-boros makanya. Kalau untuk gross sales, kita sehari kita nggak tentu ya, pasti ada yang hari-hari rame, hari-hari yang sepi. Cuma kalau misalkan standarnya bisa dapat 100 cup per hari. Dan kalau misalkan weekend, pastinya lebih banyak. Kalau gitu mah jawabannya ya yakin. Kalau emang pengen bikin usaha kopi seperti ini, jangan setengah-setengah. Kalau misalnya ditanya, tapi kan banyak saingannya ya, saingan emang banyak dari dulu. Cuma dari kaliannya aja bisa ngedapetin pasarnya apa enggak. Kita kan di sini juga jangan cuma berharap untuk dapetin bola, tapi kita harus ngejar bolanya. Ya kita kejar lah pasarnya.
Tips and triknya sebenarnya perbanyak temen, perbanyak komunitas, perluas circle-nya. Terus kalau misalkan emang ada saingan-saingan, ya usahain tuh jangan dijadiin saingan tapi jadiin temen. Dalam artian ya kita juga main-main ke sana. Kita lihat apa yang membuat kedai mereka rame. Ya kita belajar dari situ. Jadi kita research terus develop untuk ke kedai kita sendiri. Kayak gitu sih paling. Sebenarnya bukan hari ya, tapi pernah berbulan-bulan, bahkan pernah tahun. Iya, pernah sepi kayak gitu. Yang datang juga paling datang cuma beli satu atau mungkin ya nggak ada yang datang hari itu juga, bener-bener sepi banget. Sebenarnya ya itu udah hal biasa sih, udah hal biasa di usaha. Kalau misalkan kalian pengen bikin kedai kopi, pasti bakalan ada hal kayak gitu. Cuma ya, jangan nyerah aja lah, jangan cuma gara-gara hal itu terus kalian nyerah. Ya positive thinking aja, mungkin emang belum rezekinya hari ini. Terus sama kalau misalkan emang sepi berhari-hari, berbulan-bulan, coba dipikirin lagi apa yang harus gue bikin. Kayak misalkan kita bikin promo atau kita bikin acara, kita bikin event-event di sini. Terus ya kalau misalkan kalian punya sosial media ya gunain lah sosial media kayak Instagramnya, tiap hari bener dipromotin. Kayak gitu sih. Paling aku suka promote di Instagram stories kayak gitu. Ya sebenarnya itu pasti dari awal-awal pasti kan kayak kita dimodalin dulu. Ya alhamdulillah kalau misalkan ada modal sendiri. Cuma ya kalau misalkan dari awal-awal biasanya ya dimodalin dulu misalkan untuk beli ini, beli itu. Cuma untuk sekarang sebenarnya beberapa kali pakai duit pribadi, beberapa kali juga ya kita lihat dari inilah, dari sales kedai. Kalau misalkan emang mencukupi untuk membeli alat, kenapa enggak? Untuk Lancer di luar sana yang pengen usaha, pesan dari gue adalah banyakin belajar, banyakin cari koneksi. Misalkan kalian pengen buka kedai kopi, cari ke kedai kopi, ke tempat-tempat kedai kopi lainnya. Terus ya jangan lupa dari situ ya banyakin temen. Kayak misalkan mereka punya kedai kopi, terus tanya-tanyain kenapa kok bisa rame, triks mereka apa, segala macem. Terus ya siapin mental, pastinya mental itu udah pasti harus banget, karena namanya usaha pasti nggak ada yang mudah dan jalannya tuh nggak langsung jebret sukses rame gitu. Banyakin temen, banyakin mental, terus lakuin aja lah.